Guys, ngeri banget ini guys. Negara Taiwan bentar lagi bakal lenyap, hilang dari peta dunia, dan ini bukan karena tembakan nuklir. Ini karena ada kapal-kapal yang hobinya berlayar di dekat Taiwan. Kok bisa guys? Jadi buat teman-teman yang belum tahu aja ya, di tahun 2021 itu Taiwan kewalahan. Kenapa? Karena ternyata ada 4.000 kapal pengeruk pasir Cina yang masuk ke Taiwan dan mereka sibuk nyedotin pasir dari negara Taiwan. Gila banget sih, lu bayangin ada sebuah negara bisa jadi hilang nih dari peta dunia karena wilayahnya makin lama makin berkurang. Dan itu adalah fakta yang sangat mengerikan karena ya jangan-jangan ya Cina bisa jadi menguasai Taiwan tanpa perlu perang militer. Nah buat teman-teman yang penasaran kenapa sih pasir jadi rebutan antara Cina dan Taiwan, dan sebetulnya sepenting apa sih pasir itu sampai ada 4.000 kapal Cina secara konsisten datang dan pergi nyedotin pasir dari Taiwan. Padahal kalau dipikir-pikir ini kan negara bersih tegang terus. Jangan-jangan cuma gara-gara pasir ini bisa jadi pecah perang dunia 3 guys di kawasan Asia. So kalau lu penasaran jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kenapa pasir itu begitu penting? Sebetulnya ya pasir itu udah sejak ribuan tahun yang lalu, atau lebih tepatnya 2600 tahun sebelum Masehi, pasir itu sudah digunakan oleh peradaban manusia bumi untuk membangun gedung. Contoh paling gampang ya lu udah tau lah, bangunan-bangunan kuno yang ada di Mesir seperti piramida di Giza itu tingginya 138 meter guys. Luasnya itu 13 hektar. Dan lu tahu piramida itu dibangun ribuan tahun yang lalu menggunakan 2 juta ton batu. Nah batu-batu ini dibentuk dari mana? Ternyata batu-batu ini dikumpulkan dari seluruh penjuru Mesir, ditumpuk, direkatkan pakai mortar. Mortar itu apa ya, bahan bakunya kalau sekarang mortar itu isinya semen dan pasir. Jadi kalau lu lihat pasir itu udah dari beribu-ribu tahun lalu dipakai manusia bumi untuk bangun gedung. Jadi pasir itu sangat penting bagi peradaban manusia. Mau bangun kota, mau bangun apartemen, mau bangun rumah, bahkan lu mau bikin piramida aja, lu perlu yang namanya pasir. Dan penggunaan pasir itu semakin masif lagi guys sejak abad 15. Apalagi ketika kaca itu ditemukan. Jadi teman-teman yang belum tahu, kalau lu makan pakai piring, minum gelas kaca, barang-barang pecah belah, itu dibuat dari pasir. Nah sejak saat itu ternyata penggunaan pasir semakin luas. Bukan cuma buat barang pecah belah seperti gelas dan piring, tetapi manusia modern di abad 21 ini juga sudah menggunakan pasir sebagai sumber daya yang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari manusia modern. Mulai dari bangun gedung pencakar langit, termasuk buat kosmetik yang sering lu pakai, dan chip silikon di komputer, handphone, dan laptop kamu itu semua membutuhkan pasir. Jadi teman-teman mungkin gak nyangka ya, lu bisa pakai handphone, bisa pakai monitor, pakai komputer, itu karena ada silikon. Silikon itu kalau di Kalimantan dalam bentuk tambang pasir silika, atau orang bilang suka quartz. Jadi ternyata seiring perkembangan zaman, fungsi pasir itu bukan cuma buat bikin kuburan segitiga yang ada piramida di Mesir itu, enggak. Perkembangan zaman ternyata pasir bisa jadi macam-macam. Termasuk teknologi AI, Artificial Intelligence yang paling canggih saat ini, Nvidia punya, bisa jadi kenyataan karena ada pasir yang namanya pasir silika itu guys. Jadi dari sini lo udah bisa tahu guys bahwa semakin modern sebuah peradaban, semakin berkembang sebuah negara atau manusia modern itu sendiri, artinya makin banyak orang-orang yang akan membangun civilization, membangun wilayah perkotaan baru. Kota-kota baru semakin meluas, semakin bermunculan, dan kota-kota lama semakin bertambah lebar. Contoh Jakarta, sebelum ada Jakarta ada Batavia, sebelum Batavia ada Sunda Kelapa, dan luasnya makin banyak, rumahnya, bangunannya, apartemennya, gedungnya bertambah luas. Ini belum kita ngomong di kota-kota baru seperti Kota Baru Parahyangan yang ada di Bandung, atau seperti IKN yang ada di Kalimantan. Jadi selalu bermunculan kota-kota baru, dan akibatnya ini menjadi salah satu sumber utama pemakaian pasir yang ada di dunia. Bahkan 70 tahun yang lalu guys, di tahun 1950 sebelum lu lahir nih, penduduk planet bumi yang tinggal di kota itu cuma 700 juta orang. Tapi sekarang penduduk planet bumi yang tinggal di kota-kota makin banyak karena desa-desa makin sepi. Urbanisasi terjadi di mana-mana. Transmigrasi terjadi di mana-mana. Dan akibatnya tadinya cuma 700 juta manusia tinggal di kota. Hari ini menurut PBB ada 4,5 miliar penduduk manusia yang tinggal di kota-kota. Karena mereka gak mau lagi tinggal di ujung gunung guys, atau di pedesaan, atau di tengah hutan, gak mau mereka. Mereka maunya tinggal di kota, di peradaban
manusia. Dan jumlahnya nggak bakal berhenti di 4,5 miliar manusia. Menurut perhitungan PBB, dalam 30 tahun ke depan akan ada tambahan lagi ekstra 2,5 miliar penduduk akan bertambah, akan datang, akan pindah tinggal di kota-kota itu juga. Dan untuk membangun kota yang semakin luas, semakin besar dan makin banyak bermunculan kota baru juga, tentunya pasti membutuhkan pasir dalam jumlah besar guys. Ya ini bisa menyebabkan krisis, tapi kita nggak mau bicara soal krisis pasir. Kita mau bicara soal Cina dan Taiwan, apa hubungannya? Ya teman-teman tahu lah, negara berkembang yang sekarang menjadi negara modern dan siap menaklukkan Amerika Serikat adalah negara China. Dan kita mau bicara soal pasir yang diambil Cina dari Taiwan nih. Kenapa mereka harus ambil pasir itu? Ya sebelum kita bahas lebih detail, kita mau kasih tahu dulu buat teman-teman ya. Pasir yang diambil sama Cina itu bukan pasir-pasir halus yang ada di padang gurun, enggak. Pasir yang diambil oleh Cina itu adalah pasir spesifik jenis tertentu yang namanya pasir konstruksi, bentuknya lebih kasar, alias pasir laut. Ini bukan pasir-pasir yang lu suka lihat di pantai ataupun di gurun pasir. Lu pasti bertanya ya, Cina kan banyak punya gurun Gobi, punya gurun Sahara, buat apa lagi ambil pasir dari Taiwan? Ternyata memang spesifikasi pasirnya beda. Nah pasir yang lu lihat tuh kayak di gurun Gobi, gurun Sahara, itu pinggir pantai itu gak bisa. Karena pasirnya terlalu halus, terlalu bulat. Inilah pasir-pasir yang bergesekan setiap tahun selama beribu-ribu tahun, kena angin, badai, mereka bergosokan tererosi sehingga mereka makin lama jadi butiran yang sangat halus dan gak bisa untuk jadi bahan bangunan. Karena pasir yang untuk bahan bangunan itu harus kasar guys, harus tajam sehingga dia bisa menahan gesekan. Mereka bisa merekat untuk membuat ya batu bata itu saling nempel ya secara lebih kuat dan konsisten. Nah mungkin lu penasaran apa betul seperti itu? Ya fakta membuktikan negara-negara Timur Tengah aja sampai detik ini yang lu anggap sebagai negara yang kaya pasir. Ya contohnya Arab Saudi lah. Lu kan nganggap Arab Saudi pasti pasirnya banyak. Gak butuh dong pasir. Salah total. Kita punya datanya. Mungkin terdengar ironis. Tapi faktanya impor pasir Arab Saudi itu sampai 6,2 juta ton guys. Lu bayangin guys. Setiap tahun Arab Saudi itu impor pasir 6,2 juta ton dari Australia. Gila nggak? 6,2 juta ton pasir diimpor sama Arab Saudi yang isinya gurun pasir juga. Dia sampai rela impor itu dari Australia. 6,2 juta ton. Gila. Artinya memang beda. Nggak peduli negara lu Iran, Irak, Arab Saudi, termasuk Cina sekalipun lu punya pasir banyak di pinggir pantai atau lu punya gurun pasir, nggak kepake karena beda dengan pasir konstruksi. Nah artinya kan kalau Arab Saudi aja yang padang pasirnya banyak gitu ya, apalagi negara Cina yang merupakan negara berkembang dan pengen jadi penguasa dunia dan wajib bangun dan bangun terus. Akibatnya Cina yang merupakan negara dengan gurun pasir terbesar ke-6 di dunia, ya mau gak mau wajib impor pasir juga. By the way ya, gurun pasir di Cina itu ada 700.000 kilometer lebih guys. Gila gak sih? 700.000 kilometer persegi pasir semua, tapi gak bisa dipakai. Sedih ya? Oke, jadi ternyata gak semua jenis pasir yang bisa dipakai ya, hanya pasir jenis tertentu yang dari danau, sungai, atau dasar laut. So kalau gitu negara-negara yang gak punya sungai, gak punya dasar laut karena landlocked, atau negara-negara yang gak punya danau, mereka harus apa? Ya mereka harus impor pasir. Nah siapa sih di planet bumi ini eksportir pasir yang paling terkenal di dunia? Ternyata menurut data Benix di tahun 2024, eksportir pasir terbesar di dunia itu adalah negara yang sangat hobi mempropagandakan cinta lingkungan. Ya negaranya nggak lain nggak bukan adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat tahun 2024 kemarin mereka menguasai 36% total pasar ekspor pasir di dunia. Nilai ekspornya juga nggak main-main, 15 triliun guys. Lu bayangin setahun mereka dapat duit 15 triliun rupiah buat ekspor pasir. Indonesia gimana? Indonesia bertahun-tahun selalu ditekan, gak boleh ekspor pasir kata aktivis, nanti rusak lingkungan, terumbu karang segala macam. Oke, banyak ceritanya. Ya Indonesia ternyata dengan negara kepulauan terbesar di dunia, lautnya banyak, pantainya di mana-mana, kita malah dilarang ekspor pasir sama negara-negara barat ini. Ya yang terjadi apa? Indonesia hanya ada di peringkat 11. Bayangkan Amerika peringkat 1 bisa dapat 15 triliun setiap tahun. Indonesia cuma bisa dapat 800 M setiap tahun. Nggak ada tuh 1T. Jauh di bawah Amerika Serikat. Sadis sih. Tapi ada satu hal yang lebih menarik lagi, agak konyol guys. Kalau lihat data yang ada di layar kaca ya, peringkat 2 itu adalah negara Nederland alias Belanda. Negara yang sangat kecil. Lebih kecil bahkan dibanding Jawa Barat. Tapi ternyata bisa menjadi eksportir nomor 2 terbesar di dunia. Jauh mengalahkan Indonesia. Dan mereka bisa dapat cuan sampai 4,3 triliun setiap tahunnya. Gila, hebat banget ini Belanda nih. Entah turun dari mana ya pasirnya Belanda ini ya. Negara sekecil itu kok bisa
bisa-bisanya ekspor pasirnya nomor 2 terbesar di dunia, jauh mengalahkan negara besar Indonesia. Kita lagi-lagi cuma jadi penonton ini guys. Jangan sampai ternyata Singapura ekspor pasirnya lebih besar lagi dari Indonesia. Tapi itu buat next video aja guys. Tapi ya udahlah guys, itulah realitanya bisnis pasir. Bahkan sampai negara-negara maju seperti Jerman, Belgia, Perancis, Spanyol, Portugal tuh mereka berlomba-lomba buat ekspor pasir. Karena dia udah tahu nih, ini cuannya gede. Bahkan saking besarnya guys bisnis pasir ini, lu tahu ya PBB pernah bikin riset loh tahun 2016. Dia menemukan fakta yang menarik bahwa kalau lu kombinasikan ya produksi batu bara di dunia ini, lu kombinasikan dengan produksi oil and gas yang ada di dunia ini, total itu cuma setara 10 miliar ton guys. Coal, batu bara dengan minyak bumi cuma 10 miliar ton. Tetapi produksi pasir, sand and gravel dikombinasikan itu nilainya 40 miliar ton. Artinya negara-negara ini sibuk ngata-ngatain kita ya, bikin tambang batu bara merusak lingkungan. Faktanya negara-negara maju ini ternyata pertambangan pasirnya, produksi hasil tambang pasirnya mereka itu 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan produksi pertambangan batu bara dan pertambangan minyak bumi di-combine sekaligus masih jauh lebih besar, jauh lebih ekstraktif dan jauh lebih merusak lingkungan. Ya pertambangan pasir ini. Karena lu bayangkan ya, nilai pertambangan pasir itu dalam 1 tahun aja, industri ya penambangan pasir itu menghasilkan cuan senilai 70 billion dollar guys. 70 billion dollar itu setara 1.100 triliun. Gila gak sih? 1.100 triliun lu kue dari penambangan pasir di dunia ini. Dan 1.100 triliun itu bukan jumlah yang kecil. Karena itu nilainya udah sama dengan GDP satu negara Kenya guys. Fantastis. Jadi lu bayangkan ya, produksi pasir di dunia ini itu 40 kali lipat. Sampai kalau produksi batu bara dan produksi minyak bumi di-combine jadi satu aja masih jauh di belakang pertambangan pasir. Makanya lu jangan heran dengan angka yang sedemikian besarnya, ya pasti jadi banyak mafia-mafia di bisnis pasir. Makanya banyak penambang pasir ilegal juga dan ini menjamur di berbagai negara. Ya kuenya gede, ribuan triliun loh bisnis pasir. Contoh ya negara Amerika Latin, negara Afrika itu bahkan sampai menculik anak-anak diculik, dipaksa bekerja layaknya budak di tambang-tambang pasir ini. Kok bisa? Ya tentunya karena mereka menyuap pejabat-pejabat kepolisian, pejabat-pejabat korup di negara itu. Dan bahkan lebih gila lagi ya, di negara India itu mafia pasir ini bahkan sampai memiliki persenjataan yang lebih lengkap dibandingkan kartel narkoba. Jadi lu bayangin bisnis pasir di India itu yang jaga bawa senapan mesin, bawa granat. Karena ya ini bisnis gede guys, ini bisnis ribuan triliun. Dan bukan cuma Afrika yang hobi nambang pasir ilegal. Ternyata ya negara Cina juga sama. Cuman bagusnya ya kalau Afrika kan mereka nambang merusak lingkungan daerahnya sendiri ya. Di Cina mereka juga hobi nambang, tapi nambang ilegal di lautnya Taiwan guys. Di pulau-pulaunya Taiwan. Bahkan begitu besarnya ya bisnis pertambangan pasir ilegal di Taiwan ini. Lu tahu nilai kerugian yang diakibatkan karena ada ribuan kapal dari Cina mengekstraksi, mendownload pasir-pasir Taiwan. Lu tahu nilai kerugiannya itu sampai 6 miliar dolar Taiwan. Alias rupiahnya setara 3 triliun. Jadi lu bayangin setiap tahun 3 triliun kerugiannya si Taiwan ini. Gara-gara pasirnya di-download dibawa ke Cina. Wih emang ajaib ini si Cina ini. By the way lu penasaran gak sih kenapa Cina hobi banget ngambilin pasirnya Taiwan? Ternyata ada begitu banyak alasan. Yang pertama memang Cina ini negara besar. Pembangunan di mana-mana. Mereka kekurangan pasir guys di negaranya sendiri. Karena hobinya konstruksi. Maka lu jangan heran kalau Cina juga adalah negara importir pasir terbesar di dunia. Mereka impor 6,5 juta ton pasir setiap tahunnya. Nilai impornya itu sampai 4,8 triliun. Gila gak? Mereka impor pasir nilainya sampai 4,8 triliun setiap tahunnya. Ya itu yang pertama, memang dia kebutuhannya besar buat pembangunan di mana-mana. Yang kedua, ya memang jauh lebih dekat buat Cina itu ambil pasir dari Taiwan dibandingkan dia beli ke Singapura atau beli ke Indonesia. Kejauhan tuh transportnya, logistiknya. Jauh lebih gampang, tinggal ngesot negara tetangga download, habis dah Taiwan. Lama-lama tenggelam tuh pulaunya. Nah yang ketiga sebetulnya ada bonus juga ekstra, ini di luar bisnis sih. Ini aspek kedaulatan. Ini bisa mengganggu kedaulatan Taiwan bahwa di situ Taiwan bisa merasa negara gue dianggap nothing. Mereka bisa datang dan pergi ambil sumber daya pasir dari negara Taiwan ini. Ya berarti di situ bisa dibilang ya Taiwan itu diragukan nih kedaulatannya sebagai sebuah negara. Karena sampai bisa jutaan ton pasir yang pindah dari Taiwan ke Cina.
Tentu ada aspek lain, ya aspek lain apa? Ya ini tentu merugikan ya lingkungan laut dan perikanan nelayan-nelayan di Taiwan. Karena akibatnya pasti populasi ikan di situ terganggu. Nelayan juga operasional juga susah karena ada ribuan kapal Cina di situ yang sibuk download pasir terus. Dan akibatnya apa? Taiwan terpaksa mengeluarkan sumber dayanya. Dia harus mengerahkan kapal patroli terus-menerus. Ini kan biaya tinggi nih buat Taiwan. Makanya lu jangan heran ya kalau kerugiannya bisa sampai triliunan. Dan ada satu hal terakhir nih sebetulnya justru yang paling penting. Kalau Cina bisa download, sedot terus nih pasir Taiwan, lama-lama apa? Luas wilayah negara Taiwan akan semakin kecil. Ingat ya, masalah negara itu masalah teritorial, masalah kekuasaan wilayah. Ya kalau pasirnya makin lama makin habis kan abrasi, lama-lama daratannya itu terkikis, ujung-ujungnya ya wilayah Taiwan bukan tambah besar seperti Singapura, tetapi tambah kecil guys. Ini strategi luar biasa sih guys, karena dengan sekali menyelam ya 3-4 pulau langsung terlampaui buat Cina. Mereka dapat bahan baku konstruksi mereka dengan download pasirnya Taiwan. Kedua, mereka membantu mengurangi kekuasaan wilayahnya Taiwan. Ketiga, mereka mungkin juga bisa mencegah perang dunia ketiga dengan menenggelamkan Taiwan dengan cara download pasirnya sedot sebanyak-banyaknya. Ya, ini sangat menarik. Tapi meskipun mereka udah download pasir dari Taiwan, sebetulnya Cina itu tetap negara yang sangat-sangat membutuhkan pasir. Even Taiwan aja nggak cukup. Taiwan mau tenggelam pun juga nggak cukup guys. Karena per detik ini aja guys, data perdagangan dunia menunjukkan Cina meskipun udah download pasir gila-gilaan dari Taiwan, di tahun 2023 mereka impor pasir aja nilainya sampai 300 juta dolar guys, alias 6,4 juta ton. Kanada aja negara sebesar itu pun masih sibuk impor pasir, nilainya bahkan sampai 273 juta dolar setiap tahun, alias setara 5,9 juta ton. Dan bukan cuma Arab Saudi, bahkan negara Emirat Arab ya lu tau lah, Dubai, Abu Dhabi itu juga impor pasir sampai 6,2 juta ton guys di tahun 2023 saja. Jadi ya betul-betul negara di seluruh dunia ini tidak ada yang bisa menjadi negara maju, tidak ada yang bisa membangun kalau mereka tidak punya cadangan pasir. Dan buat teman-teman sendiri ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu sebetulnya kelebihan pasir loh. Bahkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Perikanan Kiara yang namanya Susan Herawati itu pernah mention Indonesia itu punya setidaknya cadangan pasir laut hasil sedimentasi sampai 17,2 miliar meter kubik atau setara 27 miliar ton. Kalau dirupiahkan ini setara 1122 triliun guys. Gila gak sih guys, Indonesia itu punya cadangan pasir setara 17 miliar ton. Lo tahu sendiri Cina itu impornya itu cuma 6,5 juta ton setiap tahun. Indonesia punyanya 17 miliar ton. Artinya sebetulnya Indonesia itu kalau mau supply ke Cina, kita itu cukup loh buat kasih pasir ke Cina sampai 2.600 tahun ke depan. Lu bagi aja 17 miliar ton dibagi 6,5 juta ton yang diimpor Cina setiap tahunnya. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, Indonesia sebenarnya bisa dapat hadiah Nobel perdamaian nih. Indonesia bisa mencegah terjadinya perang dunia 3 antara Cina dan Taiwan. Kalau saja kita bisa menawarkan pasir kita sebagai daya tawar supaya mereka nggak lagi gontok-gontokan di perairan Cina Taiwan. Karena ya suka nggak suka ya, kita selama ini dilarang ekspor pasir guys. Padahal kita punya cadangan yang sangat banyak. Padahal kalau kita mau eksekusi itu negara kita bisa dapat ribuan triliun. Nah menurut teman-teman gimana sih guys? Menurut kalian Indonesia sebaiknya ya mulai ekspor pasir untuk membantu Arab Saudi, Italia itu importir besar loh. Kanada, Uni Eropa, Cina, Meksiko, ya mereka hobinya impor pasir guys. Dan selama ini mereka susah untuk dapat pasir. Lu bayangin aja Arab aja, Timur Tengah ya, negara-negara di Arab itu impor pasir saking butuhnya. Mereka harus belanja ke Australia guys. Kasian gak sih lu sama mereka? Kalau enggak mereka gak bisa jadi Burj Khalifa tuh. Ternyata Burj Khalifa isinya pasirnya dari Australia guys. Nah menurut kalian gimana guys? Menurut kalian ini potensi ekonomi yang sangat besar yang sebetulnya harusnya Indonesia bisa ambil peluang gak sih di sini? Atau kita manut-manut aja dengan agenda asing? Biarkan saja tetap Amerika Serikat yang menjadi eksportir pasir terbesar di dunia. Padahal Indonesia bisa dapat ribuan triliun. Kenapa kita cuma disuruh nonton ya? Lu setuju gak sih kalau Indonesia mulai ambil peranan yang lebih aktif lagi untuk bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan pasir laut, khususnya pasir hasil sedimentasi laut itu guys. Karena ini beda loh dengan pasir yang ditambang di darat. Jauh beda. Ini pasir yang merupakan ampas limpasan yang ada di dasar laut. Indonesia punya banyak. Jadi menurut kalian emiten apa yang diuntungkan guys? Karena ini ya bisnis ribuan triliun loh. Dan karena negara di seluruh dunia itu sangat membutuhkan pasir ya. Buat teman-teman yang belum tahu ya, The Guardian ya, salah satu surat kabar ternama dari Eropa, itu bahkan udah berulang kali menulis negara-negara bagian di Amerika Serikat aja saling berantem loh. Mereka saling bersih tegang soal pasir. Bahkan negara Florida Utara itu kaya pasir sampai menolak pasirnya dikeruk dibawa ke Miami yang ada di Florida Selatan. Padahal sama-sama di Florida nih mereka nih. Dan
daerah-daerah seperti Carolina juga mulai menjaga ketat pasir-pasir mereka. Dan begitu pentingnya ya pasir ya, negara Amerika Serikat itu pejabat-pejabatnya udah melihat nih, pasir adalah aset yang strategis. Bahkan pejabat lingkungan hidup yang ada di pemerintahan negara bagian Florida yang namanya Tom Tomasello, dia itu begitu yakin kalau di masa yang akan datang perang perebutan pasir pasti akan terjadi. Karena pasir itu sangat-sangat penting guys buat sebuah pemerintahan, buat pembangunan peradaban, buat pembangunan kota. Dan begitu pentingnya pasir ya, kita nggak bisa anggap enteng ya teman-teman kalau bangun rumah di Indonesia kayaknya ngaco aja bangun pasir buang-buang bahkan ya. Karena memang kita punya miliaran ton ya. Tapi di dunia lu tahu PBB udah bikin riset bahwa di masa depan dunia bakal menghadapi bukan cuma krisis air tetapi juga krisis pasir. Karena pasir begitu pentingnya, dia adalah salah satu sumber daya alam yang paling banyak dikonsumsi di planet bumi. Tadi kan kita udah mention ya. Bahkan data menunjukkan konsumsi pasir ya jauh lebih besar dibandingkan konsumsi batu bara dan minyak bumi sekaligus dikombin masih lebih besar produktivitas penambangan pasir. Dan PBB sudah meramalkan penambangan pasir dan kerikil gravel itu bahkan sudah melewati 40 miliar ton setiap tahunnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, salah satu pemicu perang dunia bisa jadi bukan cuma soal Cina Taiwan atau senjata nuklir atau AI, tapi bisa juga karena ada krisis air dan krisis pasir. Tapi kita juga harus hati-hati guys. Kenapa? Karena ya penambangan pasir itu juga bukan artinya cuma cuan-cuan ribuan triliun juga, enggak. Ada dampak buruknya loh. Seperti ya abrasi pesisir, kan makin lama makin habis tuh Taiwan. Dasar laut bisa makin dalam, makin ambles, dan bisa jadi perubahan arus laut karena aluran ombak udah nggak lagi seperti biasanya karena kedalamannya kan juga berbeda. Akibatnya apa? Garis pantai bisa semakin mundur, pulau yang udah kecil bisa makin mengecil, contoh Taiwan tuh bisa hilang dari peta dunia. Dan akibat lingkungannya ya tanah-tanah reklamasi, hasil ekosistem pesisir itu juga bisa rusak loh. Makanya ya suka nggak suka ada negara yang diuntungkan, ada yang dirugikan dengan semakin masifnya penambangan pasir di dunia ini. Contoh negara juga ya yang nggak peduli dengan lingkungan tapi banyak bacot aja soal lingkungan, Singapura itu selalu beli pasir dari mana-mana, nggak peduli sumbernya dari mana, yang penting reklamasi dia jalan terus, luas negaranya bertambah terus. Ambil pasir dari mana? Dulu sih dari Malaysia sama dari Indonesia, tapi sekarang Kamboja sama Malaysia sudah stop ekspor pasir mereka karena alasan lingkungan. Syukurnya ya buat Singapura dia tertolong karena Indonesia sudah membuka keran ekspor pasirnya. Bahkan media Singapura sampai kaget takjub. Wah, mereka berterima kasih gak sampai nyembah-nyembah karena Republik Indonesia akhirnya mengizinkan lagi ekspor pasir laut ke Singapura. Nah jadi gimana nih guys, lu udah lihat ya ada dampak lingkungan juga tapi juga ada cuan ribuan triliun. Lu setuju gak sih kalau sebetulnya Indonesia ambil peranan yang lebih aktif lagi dalam perdagangan pasir di dunia ini? Ya karena suka gak suka Indonesia punya 17 miliar ton pasir guys di dunia ini. Dan ya pasir adalah masa depan dunia karena banyak produksi turunan lo dari pasir ini. Bukan cuma buat bangun kos-kosan lu doang di rumah, enggak. Tapi bisa buat beton, semen, aspal, keramik, microchip, semiconductor, transistor, kaca, cermin, panel surya, pasta gigi, cat tembok, percetakan logam, besi, baja, produk silikon dan silika seperti lem dan deterjen. Itu semua menggunakan pasir. So keputusan di tangan kamu nih guys. Menurut kamu gimana? Indonesia udah mulai sebaiknya ekspor gila-gilaan karena semua negara maju di dunia ini membutuhkan pasir dari Indonesia. Atau mendingan kita kayak Malaysia aja, stop ekspor pasirnya karena alasan lingkungan. Padahal di belakang layar mereka ekspor gila-gilaan tuh negara-negara barat. So apa yang harus kita lakukan guys? Apakah kita buang kesempatan kekayaan ekonomi ribuan triliun ini atau sebaiknya ya kita eksploitasi tapi dengan lebih sustainable? Ditunggu guys, komentar kalian seperti apa? Jangan lupa segera komen di kolom yang ada di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.